Peserta Kongres Partai Demokrat positif Corona, Anies Baswedan menanti karma 3 keputusan blundernya. Kongres Partai Demokrat di Jakarta beberapa waktu yang lalu atas izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dibilang sudah mulai memakan korban. Pemimpin Kongres Partai Demokrat itu juga menjabat sebagai Bupati Kerawang terbukti positif terjangkit COVID-19. Keputusan untuk mengizinkan kumpul-kumpul massa ini kini menjadi keputusan blunder yang berpotensi membuat kasus COVID-19 meledak. Tidak hanya di kawasan Jabodetabek, tetapi seluruh Indonesia. Waduh. Seperti dilansir dari laman Detik, Kongres 5 Partai Demokrat yang salah satu keputusannya mengangkat AHY menjadi ketum Partai Demokrat secara aklamasi di CCC Senayan pada hari Minggu 14 Maret 2020 itu tentu saja dihadiri oleh banyak orang. Salah satunya adalah Selika Nurhadiana, Bupati Kerawang yang menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kini setelah Selika positif terjangkit COVID-19, Andi Arief selaku politikus Partai Demokrat menyerukan agar setiap kader yang berinteraksi dengan Selika agar memeriksa diri untuk memastikan status kesehatan mereka. Kasep Pak, udah agak terlambat Pak. Saya akan berhenti membahas kongres tersebut dari sisi partai yang sudah lekat dengan keluarga SBY. Namun saya akan berfokus kepada putusan Anies Baswedan mengizinkan kongres tersebut tetap diadakan di tengah seruan membatasi kumpul-kumpul di ruang publik, apalagi dalam jumlah besar di kawasan yang masuk kategori merah. Ya, saya bahkan berani menyebut ini adalah keputusan gila yang dilakukan oleh Anies Baswedan, seorang pemimpin daerah yang sama sekali tidak punya sens kemanusiaan. Kepekaan sosial dan daya deteksi akan imbas dari keputusan yang dibuatnya dengan mengizinkan Kongres 5 Partai Demokrat tadi tetap digelar. Tidakkah orang itu bisa berpikir bahwa jika nanti ada yang pasien positif COVID-19 di arena Kongres berpotensi menularkan virus ke banyak orang di dalam waktu yang singkat? Belum lagi ada potensi orang yang pulang dari Kongres untuk menularkan COVID-19. Jadi mereka masih merasa sehat tetapi sebenarnya sudah berdiam COVID-19 dalam diri mereka dan tinggal menunggu muncul gejala dan akibat seriusnya. Yang pertama, pembatasan transportasi publik yang berimbas menyambutnya para calon penumpang Transjakarta, LRT dan MRT yang sempat menggegerkan dan mengundang kecaman dari berbagai pihak. Saat itu Anies malah berkomentar ingin memberikan semacam efek kejut karena kebijakan semprol yang sangat bersiko tersebut. Yang kedua, keputusan belum lama ini menggelar pasar murah dengan adanya sembako dan masker yang dalam kondisi masyarakat butuh barang murah, ya jelas mengundang massa alis diserbu. Gubernur pilihan JKT58 ini seperti baru 1-2 bulan hidup di Indonesia dan tidak memahami kebiasaan masyarakat kalau sudah ada event pasar murah atau sesuatu yang bersifat obral begitu. Kini kita tinggal menanti bagaimana alasan bersifat ngeles dan susah dipahami oleh logika waras seperti apa yang akan disuarakan oleh Wan Anies. Namun yang jelas seperti suruhan yang pernah saya sampaikan ketika kebijakan pembatasan transportasi publik beberapa waktu yang lalu, kita kudu menuntut tanggung jawab Anies Baswedan. Ya, orang ini tidak boleh lepas tangan, ngeles dan atau menyalahkan anak buah lagi. Ini saatnya bahkan orang ini bisa dibidik, bahkan diperkarakan ke meja hijau kalau sampai 2 minggu ke depan jumlah penderita COVID-19 yang positif membludak dengan penularan yang diketahui terjadi selama beraktivitas di kawasan DKI Jakarta. Tuduhannya apa sih? Ya, apalagi selain pasal yang mengarah kepada kesengajaan atau keputusan yang membuat jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang besar. Seperti tuntutan para pengadil kepada salah satu pastor di Korea Selatan yang mengizinkan tetap diadakannya ibadah, tetapi kemudian dari gereja itu pandemi menyebar ke seluruh negara dan menelan banyak korban jiwa. Akhirnya saya mencoba berharap dan berdoa semoga Tuhan menolong bangsa ini dan menghindarkan kita dari wabah COVID-19 yang dibawa oleh massa yang menjadi korban coba-coba kebijakan ngawur Anies Baswedan. Buat sekedar pengurus Partai Demokrat, terutama Mas AHY, hentikan nyinyir sama pemerintah atau nggak usah lagi usul lockdown karena partai kalian sendiri kini sedang ketar-ketir terancam kena lockdown karena kepungahan kalian sendiri. Dan buat Anies Baswedan, berdoalah semoga karma dari keputusan blundermu itu kali ini masih mendapatkan pertolongan dari Tuhan agar imbasnya tidak sedahsyat yang dikhawatirkan oleh banyak orang gara-gara Anda nekat mengizinkan pertemuan di tengah kondisi seperti sekarang. Simon Audio. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Widodo SP. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintai.